Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang proyek UAS kami ya, yang bernama Si Atok. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Si Atong, kita akan perkenalan diri terlebih dahulu. Saya Fajar Dwi Kuncoro, dan ada juga teman saya Saya Krismas Triatma Lubis. Christmas Triatma Lubis, ada lagi teman saya Muhammad Rifki. Lalu ada lagi teman saya Riza Nabila. Saya Riza Nakima. Baik, terima kasih. Sebelum itu yang saya hormati dan yang terhormat Ibu Dewi Laraswati MKom sebagai dosen metode penelitian. Terima kasih Ibu yang sudah membimbing kami selama 1 semester ini. Semoga amal ibadah Ibu dan ilmu-ilmu yang sudah diberikan dapat bermanfaat dan dapat pahala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut kepada aplikasi Si Atong ini ya. Si Atong ini singkatan ya teman-teman ya. Yaitu SI, Sistem Informasi, Atom, Agen Kelontong. Jadi panjangannya adalah Sistem Informasi berbasis aplikasi kasir pada agen kelontong. Oke, kita lanjut. Ini untuk perkenalannya sudah ya tadi. Bisa di screenshot aja nanti teman-teman kalau mau lebih lanjut. Di sini ada pendahuluan. Kita akan membahas tentang latar belakang, deskripsi produk, keuntungan, penjelasan desain, kesimpulan, dan saran. Untuk latar belakang ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Christmas Lubis. Silakan. Ya, latar belakang sistem aplikasi kasir berbasis web pada agen kelontong atau Si Atong. Aplikasi ini bertujuan untuk mengatasi kendala operasional yang dihadapi oleh agen kelontong dalam pengelolaan transaksi harian pada agen kelontong tradisional. Pencatatan penjualan, pengelolaan stok barang, dan pelaporan keuangan masih dilakukan secara manual. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan pencatatan, ketidakakuratan data, dan sulitnya pemantauan stok serta arus kas secara real time. Dengan adanya sistem aplikasi berbasis web, agen kelontong dapat melakukan pencatatan transaksi penjualan secara digital yang langsung tersimpan dalam database. Sistem ini juga memungkinkan pengecekan stok secara langsung, serta memberikan laporan keuangan yang akurat dan dapat diakses kapan saja. Penggunaan teknologi berbasis web memungkinkan aplikasi ini diakses melalui komputer sehingga mendukung kemudahan pengelolaan bisnis bagi pemilik agen. Sistem Si Atong dikembangkan melalui beberapa tahap seperti analisis kebutuhan, desain sistem, pengembangan pemijiat, dan implementasi. Diharapkan sistem ini dapat membantu agen kelontong dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi operasional sehingga mampu bersaing dalam area digital. Kemudian deskripsi produk. Sistem aplikasi kasir berbasis web pada agen kelontong yang diberi nama Si Atong adalah solusi digital yang dirancang untuk mendukung agen kelontong dalam mengelola transaksi penjualan, pengaturan stok barang, pembuatan laporan keuangan secara otomatis dan real time. Si Atong menawarkan berbagai fitur berbasis web yang dapat diakses dari berbagai perangkat komputer dengan koneksi internet, memberikan kemudahan dalam mengelola usaha kapan saja dan di mana saja. Baik, terima kasih pada Mbak Christmas. Selanjutnya untuk keuntungan yang dapat diharapkan ya teman-teman ya dari adanya aplikasi Si Atong ini. Keuntungan yang diharapkan ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mbak Riza Nabila. Silakan Mbak Riza Nabila. Oke, keuntungan yang dapat diharapkan yang pertama meningkatkan efisiensi operasional, dua minimalkan kesalahan pencatatan dan kehilangan data, dan yang ketiga meningkatkan puasan pelanggan. Penjelasan desain sistem, di sini kita akan menjelasin yang pertama ada analisis kebutuhan, yang kedua ada usage diagramnya, yang ketiga ada activity diagram, yang keempat ada desain IRT, dan yang terakhir ada mockupnya. Analisis kebutuhan sistem, skenario kebutuhan pelanggan, yang pertama melakukan register, yang kedua melakukan login, yang ketiga mengakses dashboard, yang keempat mengakses menu barang, yang kelima melakukan pesanan, yang keenam melakukan logout.
skenario kebutuhan admin. Yang pertama melakukan login, yang kedua mengakses menu dashboard, yang ketiga mengakses menu transaksi, yang keempat menerima pesanan pelanggan, yang kelima mengolah akun, keenam mengakses ke stok barang dan melakukan logout. Analisis kebutuhan sistem, skenario kebutuhan manajer. Yang pertama melakukan login, kedua mengakses dashboard, yang ketiga melihat laporan penjualan, yang keempat melihat laporan transaksi, dan yang terakhir melakukan logout. Baik, itu untuk kebutuhan sistem ya. Analisis kebutuhan sistem ada 3 teman-teman, yaitu ada analisis kebutuhan sistem dari segi kebutuhan pelanggan, dari kebutuhan admin, dan juga dari kebutuhan manajer. Karena kita ada 3 aktor di sini ya teman-teman ya. Ada pelanggan, admin, dan juga manajer. Oke. Untuk yang selanjutnya use case diagram. Use case diagram ini seperti yang dapat teman-teman lihat ya. Di sini ini activity diagram ada 3 aktor, yaitu pelanggan, admin, dan juga manajer. Seperti yang sudah dijelaskan pada skenario sebelumnya, pelanggan ini dapat melakukan register, dapat melakukan pesanan, dapat melakukan mengakses menu barang, dan juga dapat melakukan logout. Untuk admin dapat melakukan mengakses menu, mengelola akun, melakukan login tentunya, dan mengakses stok barang. Untuk manajer, dia hanya cuma bisa melihat laporan penjualan, serta melakukan laporan transaksi, serta logout. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk penjelasan use case diagramnya. Selanjutnya, activity diagram ya. Activity diagram ini ada beberapa macam, yaitu activity diagram admin, pelanggan, manajer. Untuk pertama yang dilakukan pelanggan adalah bisa membuka website, lalu tampilan dashboard, lalu di situ dia akan ada pilihan apakah sudah mempunyai akun. Jika belum, dia akan melakukan register. Jika sudah, dia akan melakukan login. Ini untuk login ya. Lalu setelah login, dia akan tampil kepada tampilan login. Sistem akan memeriksa apakah datanya sudah sesuai pada saat melakukan login. Jika sudah, maka dia bisa mengakses menu. Jika belum, dia akan menginput username dan password lagi. Untuk activity diagram admin, pertama admin setelah melakukan login, dia dapat mengakses menu dashboard, menampilkan menu dashboard, mengakses menu transaksi, dan menerima pesanan pelanggan. Lalu sistem akan memproses pesanan pelanggan tersebut, menampilkan total transaksi, mencetak bukti transaksi, dan mengkonfirmasi. Yang mengkonfirmasi itu ada tugas dari pelanggannya ya, maksudnya dari adminnya teman-teman ya. Untuk manajer, ya manajer bisa melakukan menu dashboard, lalu sistem dapat menampilkan menu dashboardnya. Kalau manajer ini cuma dapat melihat aja teman-teman, dapat melihat laporannya, dapat melihat laporan transaksi, penjualan bulanan, harian, tahunan gitu ya. Saya melakukan logout. Untuk desain ERD-nya ini, untuk produk kategorinya bisa ada produk kategori ID. Dia dapat memiliki produk. Jadi dia one to many ya teman-teman. Untuk one to many, jadi produk itu ada produk ID, terdiri dari produk ID, tabel-tabelnya, produk name, unit price, stock level, dan description. Ya, untuk customer, hubungan produk dan customer, yaitu many to one. Jadi produk customer itu dapat membeli berbanyak produk. Jadi one to many. Satu customer dapat membeli banyak produk. Di customer ini ada berbagai macam kategori, yaitu customer name, customer ID, dan contact information. Begitu juga dengan table invoice ya. Ada total amount, quantity, dan order ID. Dia bergenerate dengan order teman-teman. Ya, jadi order ini ada beberapa macam juga. Ada customer ID, product ID, order ID, dan order date, tanggal pemesanannya ya. Jadi kalau order dan produk ini hubungannya many to many. Ya, jadi dia mengandung satu orderan, banyak orderan bisa terdiri dari banyak produk begitu teman-teman. Selanjutnya dari segi mockup ya, ini kita langsung tampilan websitenya ini teman-teman. Ini ada login.
Ya, ini adalah login, yaitu menginputkan username, password, serta di sini akan memilih. Dia akan login sebagai admin, pelanggan ataupun manager. Lalu ini tampilan dari dashboardnya teman-teman. Tampilan dashboard setelah melakukan login, ini kita login sebagai admin ya. Ini tampilannya teman-teman. Jadi ada si admin tuh dapat melihat data pelanggan, data produk, data transaksi, dan total transaksi. Untuk di taskbarnya ini ada beberapa macam pilihan, yaitu dashboard, master data, transaksi, dan laporan transaksi. Ini untuk admin ya teman-teman ya. Selanjutnya data pelanggan. Data pelanggan ini kita masukkan, contohnya adalah Fajar Dikuncoro ya, alamatnya Pulau Gebal, nomor HP, dan opsi. Di sini kita dapat melakukan edit dan delete untuk admin. Admin dapat melakukan edit dan delete data pelanggan. Untuk data produk, di sini ada beberapa macam produk teman-teman. Admin juga bisa menambahkan di sini, menambahkan produk ataupun mengedit dan menghapus data produk. Untuk data petugas, admin juga bisa ya. Admin juga bisa melakukan edit data petugas dan bisa melakukan tambah juga. Untuk data transaksi, ini transaksinya. Jadi transaksi-transaksi yang sudah dilakukan oleh pelanggan dengan nama siapa, dengan kasirnya siapa, dan totalnya berapa, lalu dapat melakukan opsi cetak. Cetak itu untuk mencetak invoice-nya teman-teman ya. Di sini tanggal penjualannya juga. Ini contoh tampilan data transaksi. Nama transaksinya, tanggalnya, nama pelanggan, alamat, nomor telepon, dan kasirnya siapa. Oke. Untuk tambah produk teman-teman, ini setelah tambah data produk ya, kita menggunakan modal, yaitu nama produk, harga, dan stok setelah simpan. Untuk kesimpulan ini akan dijelaskan oleh Mas Rifki. Silakan Mas Rifki. Terima kasih Mas Fajar atas kesempatannya. Baik, saya akan menjelaskan kesimpulan dari proyek kelompok kita. Kesimpulannya, sistem aplikasi kasir berbasis web ini atau si Atong adalah sebuah inovasi teknologi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas operasional agen kelontong agar lebih efisien. Dengan menjadikan fitur-fitur modern seperti pencatatan transaksi secara otomatis, pengelolaan stok barang yang terintegrasi, serta kemampuan menghasilkan laporan dengan cepat. Si Atong menggantikan metode pencatatan manual yang seringkali memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan. Berbasis teknologi web, sistem ini memungkinkan fleksibilitas akses dari mana saja dan di mana saja karena tidak perlu install software. Jadi mau di perangkat atau mau di perangkat apapun bisa mengakses web si Atong ini. Selain itu, sistem ini juga membantu mempercepat proses transaksi, meminimalkan kesalahan manusia dalam pengelolaan inventaris, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif berdasarkan data yang tersedia. Kurang lebih seperti itu kesimpulannya. Terima kasih. Baik, Mas. Di sini kita akan tanya jawab ya, teman-teman ya. Untuk Mas Rifki, kira-kira nih ya, kalau misalkan ada teman-teman yang bertanya, apa sih si Atong itu gitu loh? Apa sih si Atong? Kenapa sih kita menciptakan aplikasi berbasis kasir web ini untuk sistem kasir pada agen kelontong? Kenapa gitu? Ya, untuk apa gitu tujuannya? Kenapa sih harus ada si Atong ini? Ya, jadi begini ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya, Mas Fajar. Terima kasih pertanyaan, Mas Fajar. Jadi tujuannya dibuat sistem si Atong ini itu karena ini. Jadi biasanya kalau pencatatan di kelontong-kelontong itu kan di warung-warung itu masih manual gitu ya. Betul, masih manual Mas. Betul. Jadi untuk karena manual gitu, pasti banyak kendalanya di mana kadang ada yang catatannya hilang atau ada catatannya hilang atau mungkin lupa tidak tercatat atau mungkin rusak gitu ya di catatannya. Nah, itu kita menjawab masalah-masalah itu. Makanya kita buat si Atong ini. Si Atong ini karena menggunakan
teknologi terkini yang berbasis web, maka semuanya itu akan dikelola atau diproses secara otomatis gitu. Jadi yang ada kesalahan-kesalahan di sistem manual sebelumnya itu bisa kita cegah gitu. Dengan adanya si Atong ini. Betul. Kurang lebih tujuannya seperti itu. Berarti kalau dari transaksi gimana nih Mas? Apakah ada keuntungannya dari kita menggunakan si Atong atau dari kita pakai manual aja nih transaksi, bayar pakai manual atau perhitungan cara manual? Apa sih konsekuensinya dan apa sih untungannya kalau kita menggunakan si Atong apa menggunakan manual? Oh ya. Jadi kalau mau transaksi menggunakan si Atong ya pasti lebih untung dong. Karena ini sudah menggunakan teknologi ya. Jadi karena udah berbasis web, Jadi nggak mungkin salah dong ya? ya Perhitungannya nggak mungkin salah. nggak mungkin salah. Oh, nggak mungkin ada selisih itu nggak Ada selisih terus bisa di transaksi di mana saja gitu. Jadi nggak harus datang langsung. betul. Ya, Oke, efisiensi waktu. efisiensi waktu. Baik. Kalau udah seperti itu, terus yang pasti kita nggak ada transaksi yang salah hitung, Yang salah hitung gitu lah. Yang kalau manual pasti ada aja kesalahannya. betul. Apalagi kalau pelanggannya itu beli banyak ya Mas ya. Ya, beli Jadi- banyak. Ada data yang wah belum ada nih. Ternyata di datanya di slipnya itu ada ribuanannya ada gitu ya. Oke. Ya, kurang. Ada juga case seperti ini Mas Rifki. Ya, Jadi datanya itu dan produknya itu kan si pelanggan tuh nggak tahu ya kalau kita beli manual ya. iya. Kita nggak tahu nih produknya tuh ada apa enggak. Oh gitu. Jadi kita melakukan pesanan aja ada apa enggak nih produknya nih. Ya, Karena tidak ada infonya, tidak ada info itu stoknya ada berapa. nah karena kita menggunakan si Atong ini yang udah berbasis web, nah itu data stok itu sudah tampil gitu. Sudah tampil Otomatis. Jadi terupdate secara otomatis. Kalau seandainya ada transaksi di mana barang itu ditransaksikan ya, ada penjualan dari barang itu, maka stok barang itu otomatis akan terupdate ya, terupdate otomatis gitu. Oke. Jadi customer itu bisa lihat secara real time stok barang itu. Kayak gitu. Kalau seandainya ya betul, kalau manual kan kita kan perlu datang langsung ke toko gitu. Nah, kalau seandainya ketika datang itu barangnya tidak ada kan, ya kan karena itu kan ya customer nggak tahu lah itu lah. Karena kecewa jadinya ya, kecewa betul. kecewa. Udah datang Ternyata barangnya berada. ada baik. Kalau dari segi pemilik tokonya nih Mas, manajernya nih Mas, kira-kira keuntungannya apa sih? Ya, yang pasti nggak ada lagi ya kesalahan pencatatan manusia ya, betul ya gitu. Ya pasti kalau seandainya banyak transaksi yang salah hitung kan itu pasti menyebabkan kerugian dong. Ya, kayak gitu. Ya, karena ada ini ya itu bisa mencegah Dan mengurangi. Apakah ini berpengaruh kepada jangka panjang dari perusahaan ini? Misalkan agen gelondong ini misalnya kira-kira dari manajer itu dapat nanti kan keluar laporan transaksi harian, bulanan dan tahunan ya Mas ya. Iya. Itu kan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi manajer apa yang harus dilakukan, betul ya? Iya, betul. Jadi ke depannya terus apa, penjualannya sering laku apa, ya itu. Manajer bisa melakukan strategi tertentu ya. Ya, betul. Lebih memarkai ya. Tepat sekali. Membangun di si Atong ini. Ya, betul soalnya ini. Karena kita tahu ada data ya. Nah, datanya kan bisa ditampilkan secara informatif gitu ya dan menarik gitu. Nah, di situ kan kita bisa lihat penjualan apa yang paling tinggi gitu. Nah, makanya nanti kalau seandainya kita tahu penjualan apa yang paling tinggi, nanti manajer atau yang mengelola Agen gelondongnya ini pemiliknya. dia bisa membuat keputusan untuk kedepannya. Baik. Membuat keputusan berdasarkan data tersebut. Ini bermanfaat ya siarannya. Sangat Bermanfaat. Baik teman-teman. Mungkin itu aja. Terima kasih Mas Rifki. Terima kasih Mbak Christmas ya. Terima kasih Mbak Riza juga untuk presentasi kelompok 2 untuk si Atong. Kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman dari segi perkataan, dari segi presentasinya ataupun dari segi materinya teman-teman. Baik.
kita tutup aja. Pertama kita akan buat yel-yel dulu ya di sini ya. Wah ya, 1, 2, 3. Si Atong, semua ada, apa aja ada. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.